Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sita dengan NIM 190104037. Saya membuat video ini dengan melengkapi tugas final saya dengan mata kuliah komunikasi organisasi dengan judul materi distorsi pesan dalam organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian distorsi pesan dalam sebuah organisasi. Distorsi pesan adalah perubahan makna atau arti dari sebuah informasi yang secara sengaja maupun tidak disengaja akan mengubah isi dari sebuah informasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu konsep distorsi pesan. Yang pertama itu ada distorsi dalam penyampaian transmisi pesan. Nah, sekarang kita akan memasuki hambatan apa saja yang ada dalam menyampaikan sebuah pesan, yaitu hambatan fisik antara pengirim dan penerima pesan yang jauh. Yang kedua, kita akan membahas distorsi dalam penerimaan sebuah pesan, yaitu hambatan yang ada dalam penerimaan sebuah pesan, yaitu perbedaan intelektual adalah faktor utama dalam proses penghambatan pertukaran sebuah pikiran. Nah, sekarang kita akan membahas distorsi dalam pengertian sebuah pesan. Hambatan yang ada dalam pengertian pesan berbeda latar belakang, sosial, usia, jenis kelamin, posisi, dan lain-lain. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan sebuah distorsi pesan? Yang pertama, ada faktor perbedaan antara budaya. Nah, ketika kita terlibat dalam komunikasi bisnis lintas budaya dengan orang yang berbeda budaya dengan kita dalam suatu negara, maka akan timbul berbagai macam permasalahan. Nah, yang kedua, kita akan membahas permasalahan tentang bahasa. Nah, ketika distorsi bahasa terjadi, orang berbicara dengan menggunakan bahasa yang sama namun tingkat bahasa yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita akan membahas sebuah media komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Macam-macam media komunikasi yang tidak selamanya berjalan baik, misalnya komunikasi mengalami sebuah gangguan, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas usaha apa saja sih yang mengurangi sebuah distorsi. Yang pertama yaitu suatu pemilihan media yang tepat. Yang kedua yaitu pemilihan sebuah diksi yang tepat. Nah, yang ketiga, kita harus bisa memahami apa itu stock new legend komunikasi. Nah, yang keempat, kita harus bisa menciptakan suasana yang nyaman saat melakukan interaksi komunikasi. Nah, untuk yang kelima itu, kita harus bisa memperjelas suara saat melakukan komunikasi secara langsung. Nah, yang keenam itu, kita harus bisa menunjukkan sikap citra selaras dengan pesan apa yang kita sampaikan kepada komunikan melalui pesan komunikasi. Nah, yang ketujuh itu, kita harus bisa mengurangi interupsi saat melakukan pembicaraan bersama komunikan. Nah, yang ke-8 ini kita harus bisa menggunakan bahasa yang sama agar mudah dipahami oleh komunikan. Nah, yang ke-9 itu tentang bentuk penjelasan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikator. Dan yang ke-10 itu tentang mencari lingkungan komunikasi yang mendukung. Nah, dan yang terakhir, memperbaiki intonasi komunikasi apabila melakukan komunikasi secara langsung. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar hasil presentasi final saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.